Kak, berhenti dong kak. Ya. Saya mau tanya kak, kakak ngerti nggak sih sama soal yang ini? Soal apa ini? Oh, ini soal ini ngerti. Yaudah kita simak pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Fernanda dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal dari limit fungsi trigonometri, yaitu nilai dari limit x mendekati 0 sin 2x kali sin 9x per sin 6x dikali tan 3x. Langsung aja kita coret. Kenapa ini bisa dicoret? Karena ini limit fungsi trigonometri. Jadi kita langsung aja 2 dari sini, 9 dari sini. Kita turunin aja. 9 kali 2 kali 9 hasilnya 18. 6 dikali 3 hasilnya 18. Dan hasilnya 1. Nama saya Novel Rozan dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang limit turunan trigonometri. Di sini ada soal limit x mendekati 0. Soalnya 4 sin kuadrat 3x kali cos 5x per 6x kuadrat. Di sini kita tulis lagi limit x mendekati 0 4 kali sin 3x cos 5x per 6x. Di sini masih tidak ada x karena agar disamakan penyebutnya maka ditulis x. Lalu di sini dicoret karena sama-sama sin, dicoret. Lalu sin juga dicoret. Jadi hasilnya 3 per 6 kali 3 per 1. Ini 1 dapat dari mana? Ini 1 dapat dari turunan cos 5x, yaitu nilainya 1. Lalu kita jumlahkan 4 kali 3 12 kali 3 36 kali 1 dibagi 36 dibagi 6 maka hasilnya 6. Nama saya Ridwan Berbentar dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari limit T3. Soalnya adalah nilai dari limit x mendekati T3 sin 4 per x dikali cosec 1 per 2x. Pertama-tama kita harus memakai pemisalan, yaitu y sama dengan 1 per x sama dengan 1 per y. Sin y mendekati 0, sin 4y dikali cosec y per 2. Sin 4y itu dari sini, cosec y per 2y itu dari sini. Terus selanjutnya sin y mendekati 0, sin 4y dikali 1 per sin y per 2 sama dengan ini kan 1 ya, jadi 4 dikali 1. Jadi langsung aja sin 4y. Ini tinggal turunin aja, sin y per 2. Jadi ini karena sama-sama sin, kita coret aja. Langsung masuk sini 4 per setengah. Nah ini duanya dikali, jadi dikali 4 kali 2 8, 8 bagi 1 8. Terima kasih. Rumus dari fx sin x itu turunannya cos x. Habis itu cos x itu turunannya sama dengan min sin x. Turunan tan x itu yaitu sec kuadrat x dan turunan kotan yaitu min cosec kuadrat x. Nah, kalau turunan dari sec x yaitu sec x dikali tan x, dan turunan dari cosec x yaitu min cosec x dikali kotan x. Perkenalkan, nama saya Ayu Putra dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini diketahui fx sama dengan sec 3x dan gx sama dengan tan 3x. Jika hx sama dengan fx dikalikan gx dan h turunan x adalah turunan pertama dari hx, maka h turunan x adalah, nah, dikarenakan di sini diketahui hx sama dengan fx dikalikan gx, maka dapat dirumuskan u v aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian kita tulis aja nih, di soalnya kan udah tertera hx sama dengan fx dikalikan gx. Nah, kemudian di mana fx-nya itu yaitu sec 3x dan juga rumusnya tan 3x. Nah, kita masukin aja nih ke rumusnya, kita cari u aksennya, v-nya, v aksennya dan juga v-nya. Nah, di sini u-nya itu merupakan sec 3x dan juga u aksen sama dengan 3 sec 3x tan 3x. Kenapa kayak gini? Karena sec kan itu turunannya yaitu sec x dan tan x, maka menjadi 3 sec 3x tan 3x. Kemudian v-nya itu yaitu tan 3x dan juga v turunannya menjadi 3 sec kuadrat 3x. Kenapa 3 sec kuadrat 3x? Karena turunan dari tan yaitu sec kuadrat x. Langsung kita masukin aja ke rumus yang u v aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Kita tulis u aksennya kan udah diketahui tadi 3 sec 3x tan 3x dan juga v-nya itu tan 3x. Kemudian u-nya yaitu sec 3x dan juga v aksennya yaitu 3 sec kuadrat 3x. Kemudian
tulis 3 sek 3x dan juga tan kuadrat 3x. Kenapa tan kuadrat 3x? Karena di sini terdapat tan 3x dikalikan tan 3x, maka menjadi tan kuadrat 3x. Dan juga di sini ada sek x dan juga sek kuadrat x, maka jika dijumlahkan menjadi 3 sek pangkat 3 3x. Nah, karena di sini ada tan yang memiliki 2 pangkat dan juga sek yang memiliki 1 pangkat, maka yang terlebih dahulu ditulis yaitu memiliki pangkat terbesar, yaitu 3 tan kuadrat 3x sek 3x ditambah 3 sek pangkat 3 3x. Maka ini hasil akhir. Terima kasih. Nama saya Albert Ismail. Di sini saya akan menjelaskan turunan fungsi trigonometri. Oke, di sini contoh soal kita buat jika f aksen x adalah turunan pertama dan fx sama dengan tan 3x per sin x, kita ditanya itu f aksen x. Jadi kita jawab f aksen fx sama dengan tan 3x per sin x. Nah, di sini kita buat rumusnya itu u per v sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah masukin rumusnya. Kita tulis f aksen x sama dengan turunan 3x itu 3. Nah, turunan tan itu sek kuadrat. Nah, 3x ini kita turunin 3x dikali sin x. V-nya itu sin x. Kita turunin sin x ditambah 3x kita turunin. Nah, turunan cos x itu turunan sin x itu cos x per sin v itu sin kuadrat x karena di sini ada kuadrat. Jadi sin kuadrat x. Saya William Prasetyo Bodo dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama diketahui soalnya itu adalah fx sama dengan x sin 2x nilai f aksen x. Pertanyaan soalnya adalah fungsi fx di titik x sama dengan 3pi per 2 adalah. Yang pertama kita tulis dulu f aksen x sama dengan 1 sin 2x tambah x dikali 2 cos 2x. Kalau misalnya ditanya itu dari mana? Itu dari rumusnya itu u aksen v, u aksen dikali v tambah u dikali v aksen. U aksen dari x adalah 1, v sin v dari sin 2x adalah sin 2x ditulis ditambah u dari x adalah x. Selanjutnya adalah v aksen. V aksen dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Selanjutnya adalah f aksen x diganti menjadi x itu sama dengan 3pi per 2. Jadi f aksen sama dengan 3pi per 2 sama dengan sin 2 x itu diganti 3pi per 2 jadi sin 2 kali 3pi per 2 ditambah x yaitu 3pi per 2 dikali 2 cos 2 dikali 3pi per 2. Selanjutnya adalah penyederhanaannya sama dengan sin 2 sama 2 ini dicoret tambah 2 sama ini 2 dicoret 2 sama 2 ini dicoret. Sisa jadi sin 3pi ditambah 3pi kali cos 3pi. Jadi yang ini diturunin ke bawah ya. Selanjutnya adalah sin dari 3pi berapa? Pi itu kan 180. Jadi 3 dikali 180 hasilnya adalah 540. Jadi sin 540 ditambah 3pi diturunkan kali cos 3 kali 180 jadi cos 540 derajat. Untuk 540 derajatnya tidak sama dengan sin 540 dikurangi 360 derajat ditambah 3pi dikali cos 540 derajat dikurangi 360 derajat. Sin 540 kurang 30 berapa? Adalah sin 180 ditambah 3pi dikali cos 540 kurang 30 sama dengan cos 180 derajat. Jadi hasilnya sin 180 derajat itu adalah 0 tambah 3pi kita turunkan dan juga cos 180 derajat itu minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 30. Dari yang ini rumusnya jadi hasilnya sec u dikali tan u dikali 4. Ini tinggal 4 nya diturunin aja ke sini tinggal 13 jadinya 4 sec dikali 4 sec 4x dikali tan 4x. Selamat, saya ada Priyansyana dari kelas 12 IPA 4. Ini saya akan menjelaskan soal pemonotonan. Diketahui fx sama dengan x tambah 60 derajat untuk derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 60 derajat grafik turun. Yang pertama, fx sama dengan min 2 cos x tambah 60 derajat, fx kurang dari 0. F aksen x sama dengan 2 sin, karena turunan dari cos itu sin, jadi 2 sin x tambah 60 derajat kurang dari 0. Lalu sin x tambah 60 derajat kurang dari sin. Lalu kan mencarinya ada dua cara, yaitu yang memakai 360 derajat, yang kedua memakai 180 derajat. 360 derajat x tambah 60 sama dengan 0 tambah k kali 360 derajat sama dengan x sama dengan min 60. Min 60 dari mana? Karena turun ke bawah, jadi min 60 tambah k 360 derajat sama dengan k sama dengan 1 sama dengan x sama dengan 360 derajat. Lalu yang x tambah 60 180 kurang 0 tambah k kali 360 derajat x sama
sama dengan 120 karena 120 itu 180 dikurang 60 jadi 120 ditambah K kali 360 K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 120. Karena dicari grafik turun, jadi kita cari yang lebih kecil dulu daripada yang besar. Jadi jawabannya 120 kurang X. 120 kurang X kurang 300 derajat. Tadi saya beristirahat dari kelas 12 IPA 4, absen nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang pertemuan. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan x plus 80 derajat untuk x lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 90 derajat dan fungsi tersebut cukup membawa pada interval. Kita temukan saja yang pertama fx sama dengan 3 cos x plus 60 derajat. Selanjutnya f aksen x sama dengan 3 sin x plus 80 derajat. Di sini min 3 sin karena turunan dari cos itu min sin. Kemudian f double aksen x sama dengan min cos x plus 80 derajat lebih kecil 0. Kemudian cos x plus 80 derajat lebih besar cos 90 derajat. Kenapa cos 90 derajat? Karena nilai 0 di cos itu 90 derajat. Dalam cos x sama dengan alpha plus k 360 dan x sama dengan min alpha plus k 360. Kita masukkan saja x plus 80 sama dengan 90 plus k 360 derajat. X sama dengan 10 plus k 360. Di sini di 10 karena 90 dikurang 80. Nah, 10. Langsung masukkan saja ke rumus k yaitu k sama dengan 0 dan x sama dengan 10. Selanjutnya x plus 80 sama dengan min 90 plus k 360. X sama dengan min 170 plus k kali 360. Tinggal kita masukkan ke k yaitu k sama dengan 1, x sama dengan 190. Jadi dari jawabannya itu ada 10 dan 190. Pada grafiknya itu 0 sebagai patokan, 10 dan 190. Di sini diketahui plusnya itu lebih gede, maka yang plusnya itu kita aksir dan menghasilkan interval seperti x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 10. Nama saya Andrea Sidik dari kelas 12 IPA 4. Nomor absen di sini kita akan membahas materi stasioner. Pada soal itu terdapat titik stasioner yang jenisnya dan untuk fx sama dengan sin x. Untuk x lebih besar sama dengan 0 derajat, x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, soal pertama itu yang A menentukan turunan pertamanya, yang B titik stasioner dicapai dari f aksen x sama dengan f aksen x nya ini sama dengan 0. Nah, terakhir menentukan titik stasionernya. Kita cari yang A terlebih dahulu. Untuk turunan dari sin x itu sama dengan cos x, jadi ditulis f aksen x sama dengan cos x. Nah, kita lanjut yang B, titik stasioner yang dicapai dari f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan cos x. Nah, cos x berarti sama dengan 0. Cos x nya itu sama dengan cos 90 derajat. Kenapa? Karena cos dari 0 itu sama dengan cos 90 derajat. Nah, kita lanjut ke rumus sinnya. Rumus sinnya itu yaitu x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat. Kedua, x sama dengan min alpha plus k kali 360 derajat. Pertama, k sama dengan 0. Untuk hasil dari k nya sama dengan 0 itu hasilnya 90 derajat. Untuk k sama dengan 1, hasilnya x sama dengan 450 derajat. Ini tidak memenuhi karena yang kita cari itu yang kurang dari 360 derajat juga. Nah, lanjut ke fungsi yang kedua, x sama dengan min sin alpha plus k kali 360 derajat. Hanya itu sama dengan dari k sama dengan 0 itu hasilnya x sama dengan min 90 derajat. Itu sudah memenuhi. Nah, untuk yang K1 nya itu sama dengan x hasilnya 270 derajat. Nah, ini memenuhi. Kita lanjut ke soalan yang terakhir, menentukan jenis stasionernya. Bagian C itu kita cari f aksen x sama dengan cos x. Nah, untuk f2 aksen x sama dengan min sin x karena turunan dari cos x. Nah, itu kita cari kakak selain memenuhi, jadi kita taruh di x nya f2 aksen 90 derajat sama dengan min sin 90. Hasil dari min sin 90 itu min 1 kurang dari 0, maka itu merupakan maksimal fungsi. Nah, untuk yang kedua, f2 aksen dari 270 sama dengan min sin 270, hasilnya 1, itu lebih dari 0, maka merupakan minimal fungsi.
sin 3x. Kenapa di sini? Karena turunan dari cos adalah sin. Nah, kemudian